Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supardi Ahyat dari program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal atau PowerPoint kewirausahaan dengan eh, pembahasan bisnis Fore Coffee. Jadi latar belakang. Jadi Fore Coffee adalah sebuah apa namanya merek dagang dari PT Fore Coffee Indonesia Tbk yang berdiri pada 2018. Itu adalah sebuah waralaba food and beverage yang menjual produk kopi dengan target pasar itu masyarakat penikmat kopi berkualitas premium dengan harga yang terjangkau. Jadi target pasarnya adalah kebanyakan Gen Z dan juga milenial seperti itu. Kemudian salah satu selling point dari apa namanya bisnis ini adalah bisnis ini itu menawarkan apa namanya pengalaman untuk menikmati kopi yang berbeda melalui produk yang premium dan juga dikemas dengan premium juga. Jadi produknya itu berasal dari kopi-kopi pilihan di Indonesia seperti itu dan juga dikemas dengan kemasan yang premium. Kemudian produk dijual melalui dua cara yaitu online atau daring dan juga secara langsung melalui outlet-outlet. Untuk daring sendiri pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi Fore Coffee atau juga melalui platform pemesanan makanan seperti GrabFood dan juga Gojek Food seperti itu. Kemudian mereka ini menjual di berbagai wilayah di Indonesia dan juga di Singapura seperti itu. Kemudian selanjutnya produk utama. Sebagai bisnis yang menjual produk kopi, maka produk utamanya adalah minuman kopi berbasis kopi seperti itu. Di sini ada dua produk eh, apa namanya utama, yaitu produk signature yang selalu ada dan juga produk musiman yang menyesuaikan dengan apa musim dan juga apa namanya itu kampanye yang sedang dijalankan seperti itu. Yang pertama adalah produk signature for a classic coffee. Itu ada yang pertama espresso latte. Sorry, saya ulangi. Yang pertama adalah espresso, yang kedua adalah latte, kemudian ada americano, kemudian ada mocha, kemudian cappuccino, kemudian ada butterscotch sea salt latte, kemudian ada aren latte, kemudian ada buttercream latte, ada juga pandan latte, dan juga ada karamel praling macchiato. Kemudian untuk produk musimannya ada Almond Cocoa Series, kemudian ada The Goodness of Oats, kemudian ada Taste of Summer, kemudian ada Twist of Legacy, kemudian ada Super Blue Coco Lemon, ada Crush on Fruits, kemudian ada Coco Peach Fusion, kemudian ada Taste of the New Culture, kemudian ada The Creation, For Every Humans, kemudian ada yang terakhir adalah kopi dari Tani seperti itu. Jadi itu adalah produk-produk utamanya yang berfokus pada minuman kopi seperti itu. Kemudian selanjutnya performa bisnis. Untuk performa bisnisnya pada tahun 2014, jadi perusahaan ini mencatatkan penjualan neto sebanyak 30 juta gelas kopi yang mana menghasilkan sekitar 1,038 triliun, kemudian dengan laba sekitar 58 miliar, dan juga total aset mencapai 640 miliar dengan jumlah total ekuitas neto itu 253,123 miliar. Jumlah gerainya sendiri adalah 231 di Indonesia dan satu di Singapura dengan total 232 gerai. Dengan total karyawan yang dipekerjakan adalah sekitar 3.181 orang seperti itu. Kemudian uraian pendapatan dari berbagai produknya itu sebetulnya bukan hanya produk minuman kopi, ada juga beberapa produk dan ini adalah apa namanya pendapatannya selama 2023 dan 2024. Jadi ada perbandingan antara 2023 dan 2024 di mana dari produk minuman sendiri di tahun 2024 itu mencapai 940 miliar. Jadi ini hitungannya dalam miliar bukan dalam gelas seperti itu. Kemudian di tahun 2023 ini hanya 448. Jadi ada peningkatan sebesar 100,9%. Kemudian di makanan, jadi selain menjual minuman, juga menjual makanan sebagai pelengkap kopi yang dijual itu mencapai di 2024 itu mencapai sekitar 94,407 miliar dari
2023 yang hanya 30,90 sorry 30,926 miliar, jadi naik sekitar 200% untuk makanannya sendiri. Kemudian untuk produk lain itu sekitar 4 miliar di tahun 2024, dan di 2023 itu 2 miliar, 3036. Jadi ada kenaikan sekitar 73,78. Dengan neto penjualannya sendiri totalnya adalah 1 miliar, 38, sorry saya ulangi, 1 triliun, 38 miliar. Seperti itu dari 2023 yang hanya 482 miliar, jadi naik sekitar 115,46% seperti itu. Kemudian skema bisnis. Untuk skema bisnisnya yang dari bisnis ini adalah, yang pertama adalah ekspansi cepat atau ekspansi yang masif. Jadi ekspansi ini itu digerakkan dengan tiga jenis store atau tiga jenis apa namanya waralaba. Yang pertama adalah flagship store, yaitu berjumlah 9 buah. Jadi ini ada di tier 1 city atau city tier 1, jadi di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan juga Surabaya. Kemudian ada medium store sejumlah 128, ini ada di apa namanya city tier 2, jadi kota-kota yang lebih kecil daripada kota Jakarta dan Surabaya. Uh, ini tersebar ya, mulai dari Sumatera sampai apa namanya Sulawesi di medium store ini. Kemudian ada satellite store yang berjumlah 96. Nah, satellite store ini sebetulnya dikhususkan bagi mereka yang ingin memesan kopinya kemudian dibawa pergi seperti itu. Mungkin yang melalui apa namanya online seperti pemesanan melalui Gojek dan Grab itu dilayani melalui satellite store ini. Kemudian skema bisnis yang kedua adalah dari skema peminjaman. Jadi bisnis Afore Coffee ini itu melakukan peminjaman dari induk perusahaan yaitu FHPL Konsortium, yang mana peminjaman itu kemudian sebagian besarnya akan dikonversikan sebagai piutang yang akan dikonversi sebagai saham seperti itu. Kemudian juga melakukan IPO pada April 2025 lalu dengan jumlah saham yang ditawarkan mencapai 1,88 miliar lembar. Dari IPO itu menghasilkan pendanaan publik sebesar 353,4 miliar. Nah, dana dari IPO ini juga rencananya akan digunakan untuk ekspansi dengan target 250 gerai baru seperti itu. Kemudian kendala yang dihadapi, karena perusahaan ini adalah sebuah perusahaan waralaba yang salah satu skema bisnisnya adalah ekspansi, maka pertumbuhan same store itu same store sales itu sangat rendah. Jadi eh, dari gerai-gerai yang sudah dibuka sebelumnya itu tidak ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi hal ini menyebabkan bahwa bisnis ini sangat-sangat bergantung pada peningkatan performanya, ini bergantung pada pembukaan gerai baru daripada peningkatan performa penjualan di gerai yang sudah ada seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya depresiasi tinggi akibat leasehold improvement dan sewa operasional yang meningkatkan beban bunga serta depresiasi. Jadi yang kedua adalah karena ini adalah sebuah waralaba, maka dia harus melakukan lease atau penyewaan tempat. Nah, penyewaan tempat, kemudian apa namanya renovasi untuk supaya tempat ini itu menjadi sesuai dengan standar yang ada di perusahaan. Ini juga menjadi beban aset tetap yang akibatnya akan membuat depresiasi, dan terlihat bahwa labanya sendiri itu lebih kecil karena pengeluarannya banyak, padahal sorry, terlihat labanya kecil padahal tidak ada pengeluaran yang berarti. Itu karena perbedaan pada pencatatan akuntansinya, sama seperti sewa operasional ini. Itu juga sebuah standar pencatatan akuntansi yang membuat secara perhitungan netonya atau labanya itu lebih kecil daripada yang didapatkan seperti itu. Hal ini eh, memang menjadi sebuah hal yang apa ya, yang saya rasa cukup
cukup menjadi tantangan, apalagi perusahaan ini sudah IPO seperti itu. Jadi pasti pembukuannya dilaporkan ke shareholder setiap tahunnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah risiko keuangan jika perusahaan induk FHPL itu menghentikan konversi pinjaman, yang artinya perusahaan ini masih punya ketergantungan internal yang sangat kuat dan belum independen secara keuangan seperti itu. Namun di balik hal tersebut ada beberapa peluang pengembangan usaha ke depannya. Yang pertama adalah target pembukaan gerai dari 250 tadi itu, 140-nya ini ditargetkan dalam 2 tahun ke depan. Jadi melanjutkan ekspansi ke melanjutkan strategi ekspansi ke geografis ke kota Tier 2 dan Tier 3 Indonesia seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ekspansi vertikal. Jadi perusahaan bisa mengembangkan unit usaha baru, mungkin bisnis donat melalui anak usaha seperti itu. Yang mana hal ini akan membuat bisnis menjadi lebih terdiversifikasi seperti itu. Kemudian juga adopsi lokalisasi menu. Inovasi produk baru seperti butterscotch, sea salt latte dan juga triple peach americano ini meningkatkan brand appeal yang membuat produk dan brand ini tetap relevan terhadap tren yang ada di pasaran, tren konsumen seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah potensi pertumbuhan pasar kopi di Indonesia itu sangat-sangat besar. Proyeksi nilainya itu mencapai 214 triliun atau US dolarnya 12,6 miliar di hingga tahun 2023 nanti. Jadi memang potensi pasarnya sendiri itu sangat besar seperti itu. Kemudian refleksi pribadi. Jadi brand ini, produk bisnis ini itu punya branding yang sangat kuat di apa namanya di pasaran. Brandingnya adalah harganya yang terjangkau, tetapi yang harganya yang terjangkau tapi tetap premium. Nah, hal ini itu membuatnya bisa mengakses pasar yang lebih luas seperti itu. Kemudian yang kedua adalah brand ini juga punya aktivitas sosial media yang juga cukup signifikan. Akhirnya brand ini mampu menembus kalangan-kalangan yang menjadi target pasar utamanya seperti itu. Kemudian, tapi tantangan utamanya adalah bagaimana brand tetap menjaga kualitas dan margin dari gerai yang dibuka secara cepat tadi itu dengan ekspansi yang begitu cepat tadi itu tentunya harus tetap menjaga bagaimana kualitas dan margin gerai itu tetap ada seperti itu. Kemudian jika bisnis ini bisa menjaga atau bahkan memperkuat kinerja same store atau existing store, maka ketergantungan pada peminjaman internal itu akan semakin berkurang. Kemudian hal tersebut itu berakibat pada lebih independennya keuangan seperti itu. Kemudian eh, bisnis ini juga harus bisa menjaga konsistensi dalam memberikan pengalaman pelanggan seperti itu. Maka potensi kedepannya itu sangat-sangat menjanjikan, apalagi dengan dukungan IPO dan pasar kopi yang lebih yang sangat luas dan terus berkembang tadi seperti itu ya. Jadi itu adalah refleksi pribadi dari bisnis ini. Jadi demikian presentasi saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.